Shalom, Bapak, Ibu, dan teman sekalian. Hari ini aku akan membawakan senjata iman yang diambil dari Yohanes 13 ayat 35. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apakah kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus? Kalau iya, tentunya sifat dan kelakuan kita pasti mirip Tuhan Yesus. Apa sajakah sifat-sifat yang dilakukan Tuhan Yesus? Yaitu mengajar, menyembuhkan, memberi makan 5.000 orang, mengusir setan, dan bahkan membangkitkan orang mati. Jadi, mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan memberikan anak-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Yang seharusnya kita layak mati, tetapi Tuhan Yesus yang menggantikan kita dengan membayar hutang dosa kita dengan darah-Nya yang mahal. Jadi hidup ini bukanlah milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Karena Tuhan telah memerintahkan kepada kita semua untuk saling mengasihi, supaya semua orang tahu kita semua adalah murid Tuhan Yesus. Apakah kita sudah saling mengasihi? Apakah dalam mengasihi kita masih memilih-milih atau membeda-bedakan? Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Mengasihi sesama adalah kehendak Tuhan yang mutlak dalam hidup kita. Kasih itu sebuah kata yang sangat mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Mengasihi orang yang berperawakan baik, berkarakter baik, menyenangkan, apalagi orang-orang yang menguntungkan dalam hidup kita, itu cukup mudah. Tetapi untuk mengasihi beberapa orang, itu butuh kasih karunia tersendiri. Kita harus belajar mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Nah, sekarang masalahnya, bagaimana belajar mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi dalam hidup kita? Yang pertama, terimalah kekurangan orang lain seperti Tuhan juga mengasihi kita apa adanya. Saya ingin mengingatkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita ketika kita tuh masih berdosa. Tuhan bisa lakukan itu untuk kita. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu buat orang lain juga? Kenapa kita nggak bisa belajar mengasihi orang lain apa adanya? Harusnya kita bisa belajar menerima kekurangan orang lain, menerima kelemahan mereka, bahkan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan sudah memberikan teladan bahwa Ia mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Dan Dia memilih mengasihi kita apa adanya. Kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Kasih membuat kita mampu menerima kekurangan pasangan kita. Kasih membuat kita tidak hanya menghargai kelebihan orang, tapi kasih membuat kita bisa menerima kekurangan mereka juga. Firman Tuhan berkata gini, kalau kita nggak bisa mengasihi orang yang kelihatan, kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Omong kosong. Jadi bagaimana kita membuktikan bahwa kita mengasihi Allah? Yaitu dengan mengasihi sesama kita. Nggak mudah untuk mengasihi semua orang, tapi Tuhan mau mengingatkan kita kalau Tuhan saja bisa menerima kekurangan kita dan mengampuni dosa-dosa kita, seharusnya kita juga bisa belajar mengasihi orang lain juga. Roma 13 ayat 8-9. Perikopnya berjudul, Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat 8 berkata begini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat ke-9, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tahukah Anda bahwa mengasihi sesama adalah kehendak Tuhan yang mutlak dalam hidup kita? Aku mau cerita, waktu dulu itu aku pernah dibully teman sekolahku, seperti diomongin, difitnah, dan yang hanya aku bisa lakukan itu hanya berdoa. Aku tahu itu adalah perbuatan yang tidak mengasihi. Tuhan itu mengajarkan aku untuk bisa saling mengasihi sesama, sehingga orang lain juga tahu bahwa aku adalah murid Tuhan Yesus. Dari pengalaman itu, aku sadar aku nggak boleh membalas perbuatan jahat mereka. Tapi aku mau belajar untuk mengasihi sesama lebih sungguh. Dengan demikian, semua orang akan tahu kita murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati.